akan lanjutkan pelatihan kita tentang sholat khusyuk ya. Insya Allah pagi ini kita akan membahas tentang bacaan eh, dari ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud ya, dan doa di antara dua sujud ya. Ini pertemuan yang ketiga, insya Allah kita sampai bacaan doa di antara dua sujud. Nanti pertemuan terakhir kita akan mentadaburi bacaan tahiyat ya, dan sholawat. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelumnya saya ingatkan terlebih dahulu ya tentang definisi dari sholat khusyuk ya. Apa itu sholat khusyuk ya? Apa prinsip-prinsipnya dan bagaimana cara menjalankan sholat secara khusyuk? Nah, bahwa sholat khusyuk itu yang pertama kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu hadir di hadapan kita. Ya, begitu kita mengucapkan Allahu Akbar ya. Pikiran dan hati kita harus langsung menyadari bahwa Allah itu ada di hadapan kita. Allah itu melihat kita. Allah itu mendengar kita. Ya, Allah itu menyaksikan dan mengawasi kita. Bahkan tidak hanya zahir kita saja, tetapi juga pikiran kita, hati kita, Allah tahu ya. Kalau pikiran kita melayang kemana-mana, ya Allah tahu. Ya, jadi kita jangan sampai ya mohon maaf kurang ajar kepada Allah. Jangan sampai ya kita di hadapan Allah tapi pikiran kita malah jalan-jalan, ya, malah tidak hadir gitu. Bagaimana kalau kita sedang rapat ya, berkumpul dengan oh, atasan kita, pimpinan kita, tapi kita malah sibuk sendiri, malah pikiran kita tidak ada di situ ya. Kita tidak mendengarkan rapat, malah kita sibuk dengan HP, sibuk dengan yang lain begitu ya. Tentu ini ya sebuah tindakan yang sangat tidak sopan dan kurang ajar ya. Nah, itu di hadapan manusia kita udah salah besar. Nah, bagaimana di hadapan Allah ya? Dan bagaimana kalau kita lakukan berkali-kali? Nah, ini adalah kesalahan yang besar yang menjadikan kenapa selama ini sholat kita tidak khusyuk, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah ribuan kali sholat tetapi masih seperti itu aja kualitas sholat kita ya. Jadi yang pertama harus yakini bahwa setiap sholat yang kita lakukan ya, Allah itu hadir di hadapan kita ya, berdasarkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah itu hadir ya, di setiap sholat yang kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah fahami ya, renungkan ya apa yang kita baca di dalam sholat. Karena bacaan-bacaan sholat itu adalah bahan atau materi kita untuk berbincang-bincang dengan Allah di dalam sholat. Ya, jadi sholat itu adalah perbincangan kita dengan Allah. Ya, apa yang kita omongin adalah bacaan-bacaan sholat itu. Ya. Tetapi bacaan-bacaan sholat itu kalau tidak difahami, kalau tidak direnungi, kalau tidak dihayati, maka ibarat kita makan beras ya, belum dimasak, masih keras gitu ya. Langsung dimakan mentah-mentah ya, tentu tidak enak, hambar ya. Orang ketika sholat tidak memahami yang dibaca, tidak menyadari dan merasakan, menghayati yang dibaca ya seperti makan beras masih mentah ya, masih bahan, harus dimasak terlebih dahulu. Nah, makanya ketika kita membaca bacaan-bacaan sholat itu harus difahami, harus dijabarkan kandungan-kandungannya ya. Apa maksud dari Allahu Akbar? Apa maksud dari Subhanallah? Apa maksud dari Alhamdulillah? Ya, kandungan-kandungannya itu sangat luas gitu.
Nah, kemudian yang ketiga yang perlu kita hadirkan di dalam sholat khusyuk adalah memosisikan Allah Subhanahu wa taala di posisinya, ya, dengan mengenal Allah dengan seutuhnya, ma'rifatullah. Di dalam sholat kita harus betul-betul mengenal siapa itu Allah dengan sifat-sifatnya, ya. Allah lah yang maha kuasa, Allah yang maha besar, Allah yang maha penyayang, maha pengampun, ya. Juga Allah yang maha keras, Allah yang maha keras azabnya, Allah yang maha perkasa, Allah yang maha menghukum, maha membalas, dan seterusnya. Nah, kita harus mengenal betul siapa itu Allah. Ya. Allah itu sangat marah ketika hambanya berbuat maksiat, hambanya meremehkan Allah, gitu ya. Ini namanya ma'rifatullah. Kemudian yang keempat adalah ma'rifatun nafas, mengenal siapa itu diri kita. Ya, di dalam sholat kita harus menyadari betul siapa itu kita. Betapa kita manusia adalah makhluk yang sangat lemah, ya, tidak memiliki apa-apa kecuali Allah yang memberikan semuanya. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya, tiada kekuatan kecuali dengan Allah. Kalau Allah nggak ngasih kesehatan, kekuatan, ya, mana mungkin kita bisa berdiri, bisa sholat, ya, bisa berbicara, melihat, mendengar. Ya. Semuanya adalah karunia dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenali diri kita itu sangat lemah, dan kenali betapa diri kita itu sangat kotor, ya. Banyak maksiat-maksiat yang telah kita lakukan, betapa banyak kita selama ini teledor dalam melakukan perintah-perintah Allah, ya. Kita belum maksimal dalam beribadah kepada Allah. Sholat masih, ya, melayang-layang pikirannya kemana-mana, ya. Rasakan betapa kita itu kotor, betapa kita lemah, dan betapa kita butuh sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sangat butuh kepada ampunan Allah, kasih sayang Allah. Kita sangat butuh kepada nikmat-nikmat Allah. Nah, ini namanya ma'rifatun nafas, ya. Jadi Bapak Ibu hadirkan 4 poin ini di dalam sholat. Yang pertama, hadirkan Allah, yakini bahwa Allah itu ada di hadapan kita. Walaupun kita tidak melihat, tetapi kita yakin, kita merasakan Allah itu hadir. Allah melihat kita, Allah mengawasi kita, ya. Kemudian yang kedua, fahami dan renungkan apa yang kita baca, ya. Kemudian yang ketiga, ya, kenali siapa itu Allah dengan seutuhnya, dengan sebenar-benarnya, ma'rifatullah. Dan yang keempat, kenali siapa diri kita, ma'rifatun nafs, ma'rifatul insan, ya. Manusia itu sangat lemah, manusia itu sangat kotor dengan kekurangan-kekurangan dan dosa-dosanya. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita masuk pada bacaan ketika ruku', ya. Ini di antara bacaan ruku' adalah Subhana rabbiyal azimi. Ada yang menambahkan wa bihamdihi, boleh. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, boleh, ya. Atau subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka, boleh juga, ya. Intinya adalah ketika ruku kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala, ya. Artinya adalah maha suci Allah, ya, Al-Azim, yang maha agung. Kita mensucikan Allah sambil kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan posisinya sangat cocok sekali, sangat sesuai sekali. Karena ketika itu kita sedang menundukkan diri kita, Bapak Ibu. Kita sedang membungkukkan, ya, punggung kita, kita merendahkan diri kita, ya. Yang ini tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah, ya. Kita menunduk dengan dalam rangka beribadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika itu kemudian rasakan betul-betul bahwa yang menunduk tidak hanya punggung kita saja, tetapi kita tundukkan pikiran kita tundukkan hati kita,
kita tundukkan ego kita. Ya, terkadang kita sholat tetapi kita tidak merasakan itu. Kita menundukkan punggung kita tetapi kita masih sombong. Kita tundukkan punggung kita tetapi kita merasa masih, wah, saya adalah orang pintar, saya adalah orang kaya, saya adalah orang yang punya jabatan tinggi, ya, saya adalah orang yang soleh, rajin ibadah daripada mereka-mereka. Naudzubillah, ya. Jadi sholat mengajari kepada kita untuk, ya, merasakan dan menyadari betapa diri kita itu bukan siapa-siapa. Kita itu nol, tidak ada apa-apanya tanpa Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Ya. Terkadang kita berbuat dosa, kita nggak tahu itu adalah dosa. Kita lakukan terus, apakah itu dosa mata, dosa mulut, dosa telinga, gitu ya. Nah, ketika kita ruku, ya, kita rasakan betul, kita sadari betul kita adalah hamba yang hina. Kita kembali kepada asal kita adalah hamba yang lemah, hamba yang hina, yang selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh Allah mensucikan kita dari dosa-dosa. Kita butuh pada Allah agar Allah terus menyayangi kita, memberikan nikmat-nikmat, rahmat-rahmat kepada kita semuanya. Dan yakini betul bahwa Allah sajalah yang mampu memberikan itu semuanya. Allah lah yang maha sempurna, yang maha suci dari segala kekurangan-kekurangan. Ya, subhanallah, maha suci Allah. Hanya Allah yang maha suci, suci dari kekurangan-kekurangan, suci dari kesalahan-kesalahan. Ya, semua takdir Allah itu tidak ada yang salah. Semua perbuatan Allah tidak ada yang salah. Ketika Allah memberikan kita penyakit, Allah tidak salah. Ya. Allah tidak salah. Tinggal kita bagaimana menyikapinya saja. Ya. Ketika guru memberikan ujian, guru tidak salah. Bukan berarti guru itu jahat kepada muridnya. Guru ngerepotin murid saja. Masih tugas, ngerepotin murid saja. Tidak. Ya, ada kebaikan-kebaikan di balik itu semuanya. Di balik segala musibah-musibah, ujian-ujian itu, Allah ingin meningkatkan derajat kita di sisi Allah. Allah ingin menghapuskan dosa-dosa kita melalui ujian-ujian tersebut, ya. Nah, maka ketika rukuk, Bapak Ibu, sadari betul, rasakan betul, akui betapa kita adalah seorang hamba yang memang betul-betul rendah, yang betul-betul lemah, yang betul-betul kotor, dan kita membutuhkan Allah, ya, yang akan meninggikan derajat kita, yang akan mensucikan kotoran-kotoran dosa yang ada pada diri kita, yang akan menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita, gitu ya. Maka ketika orang sholat dengan cara yang seperti ini, akan keluarlah manusia-manusia yang begitu kuat hatinya, ya, kuat tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu kita bangkit, Bapak Ibu, mau i'tidal, ya, mau berdiri tegak. Nah, ketika kita berdiri kan mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Sami'a artinya mendengar. Sami Allah, Allah mendengar liman hamidah kepada orang yang memujinya, ya. Ketika itu rasakan betul bahwa Allah mendengar ucapan kita. Ya, Allah mendengar doa-doa kita, ya. Allah tahu semua, ya, isi hati kita. Allah tahu pikiran kita, Bapak Ibu sekalian. Di ucapan ini ingin menyadarkan kepada kita semuanya bahwa Allah itu selalu mengawasi kita, ya. Ada namanya makom muraqabah. Makom muraqabah itu seorang hamba yang di dalam setiap detiknya merasakan bahwa dia diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan memang seperti itu, kita selalu diawasi oleh Allah. Ya, dimanapun kita berada, kapanpun Allah selalu mengawasi kita. Bahkan isi pikiran kita, isi hati kita, Allah itu tahu. Ya, Allah mendengar kita, Allah melihat kita. Ketika kita dalam kondisi terpuruk,
dalam kondisi kena musibah, kena sakit dan seterusnya, jangan kira Allah tidak mendengar rintihan kita. Allah tidak mendengar doa kita, jangan kira Allah mendengar semuanya. Ya, hanya saja Allah ingin melihat apa yang kita lakukan ketika Allah menimpakan musibah-musibah, keburukan-keburukan kepada kita. Begitu pula sebaliknya, ketika Allah memberikan kebaikan-kebaikan, memberikan nikmat-nikmat, apakah itu harta atau jabatan atau ilmu atau amal soleh, ya Allah ingin lihat kira-kira hamba tersebut itu ya lulus nggak dengan ujian-ujian itu. Hamba tersebut menjadi sombong atau tidak. Hamba tersebut merasa nggak bahwa itu semua nikmat-nikmat itu hanyalah amanah dari Allah, hanyalah titipan dari Allah. Ya, apakah hamba tersebut akan terbuai, tertipu dengan titipan itu sehingga merasa itu adalah jerih payahnya, itu adalah usahanya, atau kemudian dia menyandarkan semua nikmat-nikmat itu, mengembalikan ya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Ini semuanya adalah karunia dari Allah, bukan karena usaha saya, bukan karena keringat saya, ya, bukan karena ilmu ya, yang ada pada diri saya. Nah, sami Allahu liman hamidah. Rasakan ketika itu ma'rifatullah, mengenal siapa itu Allah. Allah yang maha mendengar, Allah yang maha melihat, Allah yang maha berkuasa, Allah yang maha mengabulkan doa-doa kita, ya. Allah yang maha mengawasi kita. Kemudian yakini betul diri kita itu seorang hamba yang lemah, Bapak Ibu. Ma'rifatun nafas. Ya, kita adalah hamba yang lemah, hamba yang kotor, penuh dengan dosa, hamba yang maha butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan setiap nafas yang kita keluarkan, yang kita tarik, ya, itu semua atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tanpa kita berusaha, Allah terus memberikan jantung yang terus berdetak, mata yang terus bisa melihat, kesehatan dan seterusnya. Itu semuanya adalah pemberian dari Allah. Kita manusia lemah, tidak memiliki apa-apa kecuali Allah yang memberikan. Nah ini Bapak Ibu, sami Allah buliman hamidah. Allah mendengar hambanya yang memuji dia, hambanya yang bersyukur, ya, hambanya yang sholat. Jangan kira Allah nggak mendengar. Ya, setiap bacaan-bacaan sholat yang kita lakukan, yang kita ucapkan, Allah mendengar. Itu pula pikiran kita ngomong sama diri kita sendiri di dalam sholat, Allah tahu. Pikiran kita melayang-layang kemana-mana, Allah dengar, Allah tahu. Ya, jadi ini menyadarkan kepada kita jangan sampai kurang ajar di dalam sholat kita. Dalam sholat kita fokus, tunduklah kepada Allah. Ya, fokus dengan apa yang kita baca. Kemudian selanjutnya kita membaca bacaan ketika i'tidal. Ini kembali kita memuji kepada Allah. Ini sebenarnya tadaburnya sama seperti ketika membaca hamdalah, pujian kepada Allah. Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du. Ya, wahai Tuhan kami, Rabbana lakal hamdu, bagimu segala puji, mil as-samawati, sepenuh langit-langit, wal ardi dan bumi, wa mil ama syi'ta, dan sepenuh apa yang kau kehendaki, ya, seluruhnya. Ketika itu kita betul-betul Bapak Ibu akui bahwa Allah lah yang memberikan nikmat-nikmat. Akui bahwa segala pujian, kemuliaan hanyalah milik Allah. Akui bahwa Allah itu yang maha kuasa untuk memberikan nikmat-nikmat, memberikan segalanya. Ya, kita manusia ya, hanya menerima dan tawakal, pasrah kepada Allah. Ya, Allah mau memberi atau tidak itu hak prerogatif Allah. Kita nggak boleh nuntut merasa berhak. Ya. Kita harus manusia harus tunduk semuanya kepada Allah. Ketika diberi oleh Allah kita juga harus ya amanah dalam menjaga nikmat-nikmat tersebut, dalam menggunakan nikmat-nikmat tersebut. Ya.
Jangan kemudian kita bermaksiat dengan nikmat-nikmat Allah. Ya, na'udzubillah. Lebih baik kita tidak diberikan nikmat itu ya daripada kita diberikan nikmat itu tetapi digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak amanah artinya dengan nikmat-nikmat Allah. Dan akui betul yang maha terpuji hanyalah Allah. Yang maha memiliki nikmat-nikmat itu hanyalah Allah. Kita manusia tidak punya apa-apa, tetapi kita sangat butuh Allah memberikan nikmat-nikmat tersebut ya. Memberikan nikmat kesehatan, nikmat organ tubuh, nikmat makanan, minuman, nikmat ilmu, nikmat-nikmat yang lain sangat banyak sekali. Rasakan betapa kita itu sangat butuh kepada Allah. Allah memberi nikmat itu, Allah juga memberikan kekuatan kepada kita untuk terus beribadah dengan nikmat-nikmat tersebut. Ya, nah ini ujian ketika kita baca ya tidak. Rabbana lakal hamdu bil as-samawati wa bil al-ardi wa bil ma syi'ta min syai'in ba'd. Sehingga orang yang sholat, Bapak Ibu, orang yang sholat dan terdidik dengan sholatnya nanti akan keluar menjadi manusia-manusia yang rendah hati, manusia-manusia yang tawadu, tidak sombong. Karena dia sadar nikmat-nikmat yang dia miliki semata-mata adalah amanah dari Allah, titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dia selalu sadar, menyadarkan diri saya harus selalu bersyukur kepada Allah dengan menggunakan nikmat-nikmat tersebut hanya untuk beribadah kepada Allah. Kemudian selanjutnya, ya, betulkah sudahkah kita benar-benar memuliakan Allah dengan menaati aturan-aturannya? Konsekuensi alhamdulillah kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Konsekuensinya adalah gunakan seluruh nikmat-nikmat Allah untuk menaati Allah. Ya, untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan malah kufur terhadap nikmat, yaitu menggunakan nikmat untuk bermaksiat kepada Allah ya, atau tidak untuk beribadah kepada Allah. Setelah itu kita sujud Bapak Ibu. Ketika sujud kita letakkan anggota tubuh yang paling atas, yang paling mulia, ya, kepala ditaruh di tempat yang paling rendah. Seolah-olah Allah ingin mengatakan kepada kita, ya, wahai manusia jangan sombong dengan kemuliaanmu, dengan ilmumu, dengan jabatanmu, ya, dengan amal-amalmu, jangan sombong. Itu semuanya adalah dari Allah. Ya. Itu semuanya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang boleh sombong hanya Allah. Ya, yang boleh gede hanya Allah. Hak prerogatif Allah itu untuk sombong. Sombong itu adalah bajunya Allah, baju kebesarannya Allah. Jangan kemudian kita sombong, ya, karena hanya Allah saja yang boleh sombong. Ketika kita menunduk, meletakkan kepala kita sujud di hadapan Allah, jangan cuma badan kita saja atau kepala kita yang sujud, ya. Tetapi sujudkan juga pikiran kita, sujudkan juga hati kita, tundukkan kepada Allah betul, tundukkan ego kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, rasakan betul Allah lah yang maha besar, Allah lah yang maha tinggi, Allah lah yang maha mulia, Allah lah yang maha sombong. Ya, silakan Allah itu sombong, tapi jangan kita. Kita hamba, hamba yang rendah, hamba yang lemah, hamba yang kotor, hamba yang banyak keteledoran-keteledoran, hamba yang sangat butuh kepada Allah. Rasakan itu. Kita sangat butuh Allah terus memberikan nafas kepada kita. Allah terus memberikan nikmat-nikmat. Allah terus memberikan pertolongan kepada kita untuk beribadah. Allah terus memberikan kita bimbingan-bimbingan. Rasakan butuhnya kita, Bapak Ibu. Manusia itu sangat butuh kepada Allah. Dan akui bahwa kita itu sangat butuh. Ya. Jangan kita tertipu dengan kecerdasan kita, dengan kesehatan yang ada pada diri kita, dengan kekuatan-kekuatan, ya, merasa ototnya besar jadi
merasa tidak butuh kepada Allah, merasa sudah profesor, doktor, sehingga tidak butuh dengan bimbingan Allah, tidak butuh dengan agama, ya. Dan buktikan dengan perbuatan-perbuatan kita. Kalau kita memang betul-betul mengakui kita itu lemah, buktikan dengan perbuatan kita, ya, dengan kita memperbanyak ibadah, dengan kita memperbanyak menuntut ilmu agama, ya, mencari ilmu agama. Ini adalah bukti bahwa kita betul-betul menundukkan diri kita kepada, ya. Karena orang yang sombong terkadang tidak hanya dengan lisannya saja, ya, tidak harus dengan lisannya. Orang sombong tidak harus dengan lisannya, mungkin dengan perbuatannya. Perbuatannya tidak mau ibadah, mau menuntut ilmu, tidak mau mendengarkan, ya, masukan-masukan atau mendengarkan ceramah. Bisa jadi adalah sombong dengan perbuatan, dan ini lebih bahaya daripada sombong dengan ucapan. Ya. Maka ketika kita sujud, Bapak Ibu, selain kita merendahkan, menundukkan jiwa dan raga kita, kita juga sucikan Allah. Allah yang maha suci, Allah yang maha sempurna, Allah yang maha tinggi, Al-A'la, ya, Al-A'la, Allah yang maha tinggi. Subhan itu artinya maha suci. Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Tuhanku Allah. Al-A'la yang maha tinggi. Ya, sadarkan betul yang boleh meninggi, yang boleh sombong hanyalah Allah. Ya, jangan berani dengan aturan-aturan Allah, merasa aman dari azab Allah. Na'udzubillah. Jadi Bapak Ibu, kalau setiap sholat kita bisa merenungi seperti itu, seperti ini, Masya Allah, dahsyat sekali Bapak Ibu. Maka orang yang sholat betul-betul tanha anil fahsya wal munkar. Ya, sholatnya itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Ya, nah, jangankan dosa besar, dosa-dosa kecil pun dia akan tinggalkan karena betul-betul menghayati, ya, sholat yang dia lakukan, dan sholatnya betul-betul memberikan dampak positif, memberikan efek, ya, menjadikan dia betul-betul hamba, sadar dia itu hamba, ya, sangat butuh kepada Allah. Dan selanjutnya kita duduk di antara dua sujud. Ini juga kita berdoa. Ini doa yang paling banyak yang kita ucapkan di dalam sholat, Bapak Ibu. Ya, Rabbi firli, ya Allah, ampunilah aku, warhamni, sayangilah aku, wajburni, cukupilah aku, warfa'ni, angkatlah aku, warzuqni, rizkikanlah aku, berilah aku rizki, ya, warzuqni wahdini, tunjukkanlah aku, bimbinglah aku, wa'afini, dan sehatkanlah aku, wa'fu anni, dan maafkanlah aku. Berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Itu ada 8 permintaan yang itu adalah kebutuhan kita di dunia dan di akhirat. Di dunia kita butuh ampunan Allah, kasih sayang Allah, nikmat-nikmat Allah itu, ya, nikmat zahiran wa batinan. Kita juga butuh dicukupi oleh Allah. Banyak kekurangan-kekurangan kita, kekurangan urusan dunia atau kekurangan dalam ibadah. Sholat kita masih belum khusyuk, masih banyak kurangnya. Ibadah-ibadah yang lain juga sama. Nah, kita minta kepada Allah, Allah untuk mencukupi itu semuanya. Ya, warfa'ni, ya, kita butuh agar kita itu diangkat oleh Allah. Jangan sampai kita dihinakan oleh Allah. Jangan sampai kita di hadapan manusia mungkin mulia, tinggi, tetapi di hadapan Allah hina, ya, rendah, naudzubillah. Kita minta agar Allah, ya, menaikkan derajat kita baik di hadapan Allah ataupun di hadapan manusia. Mulia di hadapan Allah, mulia di hadapan manusia, ya. Warzuqni, kita terus minta rizki kepada Allah. Rizki tidak hanya harta, rizki itu juga ilmu, pengetahuan, kesehatan itu juga rizki, ya. Amal soleh itu juga
juga rizki, keluarga yang soleh juga rizki, ya. Kita bisa hadir di majelis ilmu juga ini rizki, akhlak mulia juga rizki. Rizki itu sangat banyak sekali, sangat luas. Jangan kita batas-batasi rizki hanya harta. Oh, hari ini kita dagang untungnya dikit, aduh rizki saya dikit amat, ya. Padahal apa? Gak cuma untung, rizki itu gak cuma untung kita, tetapi alhamdulillah sekarang kita sehat, tidak sakit. Banyak orang yang mungkin untungnya banyak, tetapi dikasih sakit, ya. Tetapi anaknya berani-berani, anaknya nggak soleh, nggak soleh, ya. Keluarganya berantakan. Banyak yang seperti itu. Nah, rezeki itu sangat luas, ya. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur kepada Allah. Lihatlah orang yang lebih rendah daripada kita dalam urusan dunia, lihat yang lebih rendah, kata Nabi. Ya, kita diberikan apa namanya, harta, ya. Jangan lihat yang di atas. Kalau lihat yang di atas, yang lebih dari kita nggak akan pernah bersyukur. Tetapi lihatlah yang di bawah kita, ya. Lihatlah kalau kita sakit, ya belum seberapa. Banyak orang yang diberi sakit jauh lebih parah daripada kita, ya. Kalau kita miskin, masih banyak orang yang jauh lebih miskin daripada kita, ya. Wah, dini dan ya Allah, bimbinglah saya. Terus berilah saya hidayah, bimbingan. Berilah saya ilmu. Karena kita pasti terus harus butuh bimbingan dari Allah sekalian, dan hanya Allah lah yang bisa membimbing kita, ya. Dan tunjukkan, buktikan bahwa kita betul-betul meminta ini dan usaha. Karena doa tanpa usaha, ya, mustahil, ya. Harus ada usaha. Dunia ini itu membutuhkan usaha. Kalau nggak ada usaha, nanti di akhirat, di surga, nggak perlu usaha kita, ya. Bahkan di akhirat pun kita minta apa, ngomong dulu, ya. Nah, kita minta ini datang gitu, ya. Nah, di dunia apalagi, di dunia itu butuh usaha. Jadi tidak cukup doa, ya. Tawakal itu bukan berarti pasrah, tetapi tawakal itu dia setelah usaha, setelah ikhtiar, baru kemudian pasrah kepada Allah, doa kepada Allah, ya. Baru nanti Allah kasih. Nah, kalau kita memang minta ini semuanya, minta ampunan Allah, minta rahmat Allah, minta kecukupan, minta ditinggikan kemuliaan, ya, dari Allah, minta rizki, minta petunjuk, bimbingan, usahanya mana? Ya, usahanya mana? Kita ingin dibimbing oleh Allah, nah kita belajar ilmu agama, udah sampai mana? Udah sampai mana? Ya, karena kita eh, sangat jarang sekali hadir di majelis ilmu, ya, atau sangat jarang sekali mendengarkan kajian-kajian keilmuan. Kita ingin diampuni oleh Allah, istighfar kita udah berapa kali sehari, ya. Nabi saja yang sudah dijamin surganya, dosanya diampuni oleh Allah setiap hari minimal 100 kali, ya. Kita ingin diberikan rizki oleh Allah, mana usahanya, kerjanya mana? Jangan cuma di rumah tidur-tiduran aja terus tiba-tiba ingin ada rizki datang sendiri, nggak bisa, harus ada usahanya, ya. Kita ingin ditinggikan, dimuliakan oleh Allah, usaha kita. Nah ini, Bapak Ibu yakini betul bahwa hanya Allah yang akan memberikan itu semua kepada kita, ya. Dan yakini betul bahwa kita manusia itu sangat lemah, ya, sangat kotor, sangat hina, sangat butuh kepada Allah Subhanahu. Jadi hadirkan ma'rifatullah, mengenal Allah, dan hadirkan ma'rifatun nafsi, mengenal diri kita sendiri itu siapa, ya. Dan pahami apa yang kita baca, ya, sebagai bahan perbincangan kita dengan ngobrol, ya. Jadi asik sekali Bapak Ibu kalau kita sholat dan menghayati apa yang kita baca, itu asik. Sholatnya kita nikmat gitu, ya. Orang kalau bisa ngobrol-ngobrol dengan Allah kan senang, ya. Nah, kalau bisa ngobrol dengan presiden, dengan apa artis umpama yang dia senang, kan senangnya luar biasa. Saya ngobrol dengan artis favorit saya, senang sekali ketemu dengan artisnya atau ketemu dengan presiden, ya. Wah, minta foto apa gitu.
senang luar biasa. Ya, ini baru ketemu dengan manusia. Harusnya kita jauh lebih senang ketika bertemu ngobrol dengan Allah. Ya, walaupun kita nggak melihat Allah, walaupun kita tidak eh, apa namanya tidak eh, mendengar Allah, tetapi kita bisa merasakan hadirnya Allah. Kita bisa menyadari hadirnya Allah dan betapa Allah sayang sekali kepada kita. Ya, Allah itu sangat cinta sekali kepada kita. Buktinya ya selama ini nikmat-nikmatnya terus mengalir kepada kita walaupun kita sering berbuat dosa, walaupun kita sering sekali minimalis dalam beribadah, ya, sangat kurang sekali, tapi Allah tidak pernah kecewa. Ya. Allah terus menunggu kapan kita yang memperbaiki diri kita terus. Ya, makanya di antara ciri-ciri Allah cinta kepada hambanya adalah Allah fahamkan hambanya itu dalam urusan agama. Ya. Nah, jangan ketipu dengan nikmat-nikmat Allah. Ada orang yang merasa, wah, saya selama ini nikmat terus mengalir. Ya, bahkan bisnisnya terus naik. Wah, berarti Allah cinta kepada kita. Wah, ini orang tertipu. Ya, dunianya terus diberikan oleh Allah, tapi ibadahnya nggak pernah berkembang atau bahkan semakin menurun. Ya Allah. Ini namanya istidroj. Ya, istidroj itu ya Allah ngulur hambanya. Allah udah biarin hambanya. Terserahlah itu hamba. Ya, saya kasih dunia, saya kasih rezeki, dia malah tidak digunakan untuk semakin meningkatkan ibadahnya, tapi malah digunakan untuk maksiat. Nah, untuk itu adalah istid dan semuanya ya bisa ya, selalu bersyukur kepada Allah, selalu menyadari nikmat-nikmat, selalu merasakan kebaikan-kebaikan Allah. Ya, sehingga sholat-sholatnya kita betul penuh dengan kesadaran, penuh dengan perasaan. Kita bisa merubah kita menjadi pribadi yang sholatnya itu tanha anil fasya mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan. Baik Bapak Ibu sampai sini. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Halo.